Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan sedikit banyak materi yang ditugaskan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester tahun 2017. Sebelum masuk ke materi, saya ingin membacakan biodata diri saya sendiri. Dengan nama Muhammad Iksan, kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, kelas 16-3 dengan NPM 16111100109. Baik, kita akan masuk ke materi. Saya ditugaskan untuk mencari informasi tentang sistem informasi sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ferus Abadi, SSI MKOM, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2017. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Latar belakang sistem informasi sumber daya manusia. Setiap organisasi, khususnya perusahaan, memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkatan manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System, atau dapat disingkat dengan SISDM atau EHRIS. Setiap perusahaan besar pastilah memiliki sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Sistem sumber daya manusia membantu bisnis dalam mengembangkan susunan kebutuhan kepegawaian, mengidentifikasi potensi-potensi karyawan baru, menyimpan arsip karyawan, menjejaki pelatihan, keterampilan, dan prestasi kerja karyawan, dan membantu para manajer yang mengembangkan rencana yang sesuai dengan kompensasi dan pengembangan karir karyawan. Sistem perusahaan dapat membantu bisnis untuk mengkoordinasi susunan kepegawaian mereka dengan aktivitas produksi dan penjualan dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan memelihara satuan kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas misalnya mengidentifikasi potensi-potensi karyawan, memelihara catatan lengkap atas setiap karyawan, dan menciptakan program untuk mengembangkan talenta dan keterampilan karyawan. Berikut adalah latar belakang sistem informasi sumber daya manusia. Lanjut. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Ada beberapa pendapat tentang pengertian sistem informasi sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia menurut Gomez tahun 2000 adalah salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Itu menurut pendapat Gomez pada tahun 2000. Kemudian, sumber daya manusia menurut Hasibuan tahun 2002 adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Berikutnya, sistem yang menyediakan informasi mengenai SDM perusahaan adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS, Human Resource Information System. Namun sistem manajemen sumber daya manusia, Human Resource Management System atau HRMS, juga semakin banyak digunakan. Pengertian tersebut dikemukakan oleh McLeod 44. HRIS merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Fungsi ini dulunya bernama fungsi Departemen Personalia.
sekarang diubah namanya menjadi fungsi SDM untuk menunjukkan bahwa manusia di dalam organisasi adalah sumber daya ekonomis yang penting. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Jogianto HM pada tahun 2005. Kemudian yang terakhir, pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Haja Sodarmayanti MPD mengatakan sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. Berikut adalah pengertian-pengertian yang dikemukakan para penelitian. Lanjut, termasuk di istilah-istilah sistem informasi sumber daya manusia. Ada beberapa istilah sistem informasi sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama, yang sudah dibahas tadi ada HRIS, Human Resource Information System. Adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan, atau bisa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada Human Resource Management System atau HRMS. Sistem manajemen sumber daya manusia atau HRMS adalah aplikasi perangkat lunak yang menggabungkan banyak fungsi sumber daya manusia, termasuk administrasi manfaat, penggajian, perekrutan dan pelatihan, dan analisis kinerja dan meninjau ke dalam satu paket. Istilah sistem informasi sumber daya manusia. Lanjut, masuk ke tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi. Tujuan utama sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Banyak aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis dengan adanya otomatisasi dan tersedianya informasi yang lebih baik. Tujuan kedua SISDM adalah supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses, akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Itu adalah tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Lanjut, manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia membantu untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, perekrutan. Ini akan mempermudah dalam mengambil keputusan rekrutmen karyawan. Yang ketiga, sosialisasi, membantu sumber daya manusia beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan baru perusahaan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, merefleksikan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja SDM dan mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, dan untuk menentukan kualifikasi tertentu. Yang kelima, penilaian kinerja, untuk dapat membandingkan antara kinerja secara individu atau organisasi dengan standar yang telah ditentukan. Itu adalah manfaat-manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian di sini saya mendapatkan model arsitektur yang terdapat dalam sistem informasi sumber daya manusia, di mana sistem informasi sumber daya manusia masih berhubungan secara internal dengan sistem informasi akuntansi dan subsistem penelitian sumber daya manusia. Kemudian menghasilkan database, dan di sini
Dari database didapatkan banyak seperti subsistem perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem tunjangan, subsistem benefit, subsistem pelaporan lingkungan. Dan semua ini akan berhubungan dengan pemakai. Selain ada sumber internal, ada juga sumber eksternal, yaitu subsistem intelijen sumber daya manusia. Baik, contoh kasus. Di sini saya mengambil judul membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Penggunanya sendiri adalah manajer dan data input, sistem input sumber daya manusia. Sistem ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian untuk mendapatkan data eksternal. Yang pertama, sumber data internal dapat terdiri dari 2 bagian, yaitu data keuangan yang dapat diambil dari basis data akuntansi. Yang berikutnya, data sumber daya manusia non keuangan. Di sini dapatkan penelitian suksesi atau succession study. Kemudian ada analisis dan evaluasi jabatan atau job analysis and evaluation. Kemudian ada penelitian keluhan atau grievance studies. Yang kedua, sumber data eksternal disebut dengan human resource intelligence data. Yang A ada intelijen pemerintah, kemudian yang B intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan yang terakhir intelijen pesaing. Dari penelitian tersebut, informasi yang didapat adalah menerima keluhan yang disampaikan pegawai, kemudian diajukan kepada atasan untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Dalam informasi tersebut terdapat proses-proses di dalamnya, seperti perencanaan tenaga kerja, pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, penggajian dan kompensasi yang meliputi kehadiran dan jam kerja, dan terakhir adalah lingkungan kerja. Itu adalah contoh kasus sistem informasi sumber daya manusia yang saya buat. Baik, kemudian kelebihan sistem informasi sumber daya manusia. Kelebihan yang menerapkan sistem informasi adalah perusahaan mengkonsentrasikan diri. Maksudnya adalah pada bisnis yang ditangani perusahaan, masalah mengenai hardware, software, dan maintenance sistem merupakan tanggung jawab pihak ahli sistem informasi. Itu adalah perusahaan yang dapat mengkonsentrasikan diri lebih awal. Kemudian lebih praktis, maksudnya waktu pengembangan sistem informasi relatif lebih cepat, efektif, dan efisien karena dikerjakan oleh orang yang profesional di bidangnya. Kemudian penghematan waktu, karena dapat diperoleh beberapa pekerja dapat dipilih untuk bekerja bersama-sama menyediakan jasa kepada perusahaan. Kemudian memudahkan akses, karena pada pasar global jika menggunakan vendor yang mempunyai reputasi yang baik. Dan terakhir, biaya pengembangan sistem informasi dapat disesuaikan, karena dengan anggaran dan kebutuhan perusahaan, mahal atau murahnya biaya pengembangan sistem informasi tergantung jenis program yang dibeli. Itu adalah kelebihan dari sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian, selain ada kelebihan, masih mempunyai kekurangan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, terdapat kekhawatiran karena keamanan sistem informasi, adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor, misalnya pembajakan atau pembocoran informasi perusahaan. Kemudian, ada peluang sistem informasi
karena kebutuhan perusahaan dikarenakan vendor tidak memahami kebutuhan sistem dalam perusahaan tersebut dan relatif sulit karena perbaikan dan pengembangan sistem informasi karena pengembangan perangkat lunak dilakukan oleh vendor, sedangkan perusahaan umumnya hanya terlibat sampai rancangan kebutuhan sistem. Dan manajemen perusahaan membutuhkan proses pembelajaran yang cukup lama karena harus membayar lisensi program yang dibeli sehingga ada konsekuensi biaya tambahan yang dibayarkan. Itu adalah kelemahan sistem informasi sumber daya manusia yang sudah saya rangkum. Kemudian saya dapat menyimpulkan untuk sistem informasi sumber daya manusia sebagai berikut. Sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM atau Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Tujuan utama SISDM adalah untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu dan mempunyai kegunaan mendasar yaitu otomatis dari sistem penggajian dan aktivitas tunjangan. Kegiatan SISDM antara lain mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapannya terdapat model SISDM yang di dalamnya meliputi subsistem input berupa SIA, penelitian SDM dan intelijen SDM, serta output berupa subsistem perencanaan kerja, perekrutan, pelaksanaan kegiatan HRS dilakukan oleh HRD, Human Resource Department, yaitu mengelola tentang seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, compensation dan benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan karyawan, separation management, dan personal administration (HRIS). Itu adalah kesimpulan yang saya dapat dari materi yang saya sampaikan. Sumber referensi, kurang lebihnya saya mendapatkan referensi materi yang saya sampaikan barusan. Ada 6 referensi website di sini lengkap. Untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya silakan kunjungi yang sudah saya terterakan di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi singkat ini untuk melengkapi nilai ujian akhir semester tahun 2017. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.